Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Agung Ar-Raudhah Keraksaan, terutama jamaah baik ini takjil, juga berbuka, berpuasa dan lain-lain. Pertama, marilah kita selalu mensyukuri nikmat Allah, yaitu kita masih diberi kesehatan sehingga kita sampai hari yang ke-16 Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan ke depan dengan kita bersyukur Allah nikmatnya, yaitu kesehatan kita prima, terus diberi panjang umur dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata sabda Rasulullah, as-sa'adah kullu sa'adah tulul umri fi ta'atillah. Kebahagiaan yang paling bahagia adalah orang yang diberi umur panjang, yang digunakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita shaimin shaimat, muslimin wal muslimat, kita hadir ke Masjid Agung Ar-Raudhah. Mungkin tadi belum niat iktikaf supaya punya pahala, karena tata tertib masuk masjid ini sudah diatur dalam agama. Kita naik ke masjid itu dengan kaki yang kanan. Ya, kita baca doa malah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Demikian juga kalau kita turun dari masjid, ya doa lagi, Allahumma sholli ala Muhammad, as'aluka min fadlik. Masuk ke dalam masjid, yaitu kita disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Nah, ini begitulah tata tertib atau aturan kita di masjid. Kemudian kita berniat, mari bersama, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat di hati kita i'tikaf di masjid ini karena Allah. Begitu kita masuk ke masjid dan berdiam di masjid sehingga dapat pahala. Sekedar untuk mengingatkan kita sekalian. Baiklah, pada saat ini, waktu yang lalu saya pada permulaan Ramadan sudah bersama-sama Bapak dan Ibu sekalian, hadirin hadirat, shaimin shaimat, untuk melantunkan rasa gembira kita bil qauliyah. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya syahrul ihsan, marhaban syahrul ibadah, marhaban syahrus sa'adah. Demikian di antara lantunan rasa kegembiraan kita bil qauliyah. Selain di hati yang lebih mantap lagi, karena rasa gembiraan ini tertanam di dalam hati kita, sehingga ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan yang namanya banyak sekali, termasuk dikatakan Syahrul Ihsan karena penuh kebaikan. Jadi dapat dikatakan panen raya pahala. Jadi tamu agung kita Ramadan adalah tamu agung, syahrun azimun mubarak.
tamu yang agung dan memberi berkah kepada kita. Nah, ini tertancap di dalam hati kita, sehingga selama Ramadan ini kita merasa gembira, senang melaksanakan apa yang menjadi fardu sunnat, amal-amal soleh ini dilaksanakan dengan penuh senang hati. Oleh karena itu saya tertarik ini, anak-anak ini banyak yang naik ke masjid. Kalau saya lihat berangkat ke sini banyak anak-anak keluyuran kemana-mana, tidak tahu tujuannya, tapi bapak-bapak dan ibu membawa anak ini ke masjid. Ini sungguh kita gembira, senang, karena berarti orang tua betul-betul memperhatikan kepada anak-anaknya, sehingga sejak dini ini sudah ditanamkan keimanan kita, ketakwaan kita, ditanamkan kesenangan melaksanakan ajaran-ajaran agama. Pada detik ini saya diberi tema sholat, yaitu mencegah kemungkaran. Tema ini ya diambilkan dari ayat Quran, wa aqimus sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini sungguh tepat karena ibadah yang utama istimewa ini termasuk sholat. Kita tahu bahwa sholat ini, ajakan sholat malah sejak manusia hadir ke dunia, yaitu apabila ibu melahirkan, nah disunnahkan bapaknya azan di telinga kanan, di telinga kiri qomat. Karena ini kalimah yang sangat-sangat agung. Jadi betul kita melaksanakan sholat pada waktu itu, tapi sejak awal sudah ditanamkan untuk senang sholat, sehingga dalam tahapan selanjutnya orang tua itu masih diingatkan lagi, yaitu Kanjeng Nabi pernah bersabda, murru auladakum, suruh anak-anakmu itu bisolah, dengan sholat. Jadi suruh sholat sudah. Wahum sab'a sinin, kalau sudah umur 7 tahun. Nah ini kan sudah diperintah kewajiban orang tua untuk mengajari, mendidik anak supaya dapat sholat umur 7. Selanjutnya Kanjeng Nabi bersabda, wadribuhum wahum asr sinin, kalau sudah umur 10 ekopes, ya agak agak keras sedikit, bukan dipukul, wadribu dipukul, tidak. Kita mengajak kepada kebaikan, apalagi melaksanakan ajaran-ajaran agama syariat. Ini tetap kita harus dengan, katanya malah kepada Fir'aun saja, Nabi Musa dan Nabi Harun itu Allah Ta'ala ya supaya lemah lembut kepada anak. Ya ternyata dengan cara-cara demikian anak itu akan senang melaksanakan, sehingga didukung pula sampai di sekolah bapak dan ibu guru ini membantu karena perintahnya kepada orang tua. Nah di sekolah dilanjutkan dengan cara-cara yang lemah lembut. Kalau saya dengar baik di TK, di RA, Raudatul Atfal, ibu-ibu guru itu untuk mengajak sholat, melanjutkan kewajiban orang tua, itu diberi qasidahan, malah sholawatan. Insya Allah anak-anak sudah hafal semua itu. Sholli wa sallim
iman ala hamada Sholli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Mari anak-anak, Sholli wa sallim daiman ala hamada Sholli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang sungguh sayang orang tampan tak sembahyang sayang sungguh sayang orang tampan tak sembahyang Nabi Yusuf paling tampan, Nabi Yusuf rajin sembahyang. Nabi Yusuf paling tampan, Nabi Yusuf rajin sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala hamada Sholli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal man qad wahada. Begitulah kita ya memerintah anak hendaknya dengan ya lemah lembut. Sehingga alhamdulillah sekarang anak-anak kita, saya masih dinas dulu, pernah ada lomba sholat berjamaah untuk anak TK se-Jawa Timur. Ya alhamdulillah saya di Keraksana mengirim anak-anak TK sholat berjamaah ke Surabaya se-Jawa Timur. Ternyata di sana alhamdulillah anak-anak ini melaksanakan sholat dengan benar, dengan bagus. Kauliahnya baca-baca ayat Fatihah, surat, dan dizahirkan dizahirkan bacaan itu bisa anak-anak TK nih. Anak TK saya ngirim nih, saya ingat terus. Karena termasuk Ustadz Hamid, Allah maghfirlah, ini ayahnya Bib Anis ini ikut ke sana ya mengantarkan. Ya ternyata anak-anak ini Masya Allah cerdas, sudah melaksanakan sholat dengan benar, bagus. Nah inilah yang akan menghasilkan hikmah. Kalau tadi dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu akan bisa menghasilkan, mencegah perbuatan keji, fahsya, wal munkar dan kemungkaran. Kalau memang betul-betul sholat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan benar. Ini harus dimulai sejak anak, karena memang sholat inilah yang menjadi ukuran daripada amaliyah Islam yang lain. Nah ini keutamaannya, bahwa sholat mempunyai keutamaan, yaitu menjadi ukuran dari amaliyah yang lain. Sehingga di akhirat kelak yang dihisab ini adalah sholatnya. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Pada hari kiamat nanti di padang mahsyar sana akan ditimbang, akan dihisab semua amal.
Nah, yang menjadi tolok ukur adalah sholat yang pertama dihisab. Idza shaluha sairu amalih. Kalau baik maka yang lain itu akan baik. Ya, saat sama amali. Apabila jelek maka akan ikut dia. Jadi menjadi ukuran standar. Bahkan wakilah idza qubila amal sairihi. Apabila diterima salatnya, insyaallah yang lain akan diterima. Demikian juga apabila ditolak salatnya. Nah, ini akan ditolak amal-amal yang lain. Begitulah Kanjeng Nabi bersabda, sehingga betul-betul menjadi dasar kita menanamkan kepada anak sholat yang benar dan baik ya sejak dini. Oleh karena itu saya ingat saja masih dinas dulu, sholat ini menjadi tema sentral dalam pendidikan agama. Jadi nomor 1 itu baca Quran, nomor 2 sholat, nomor 3 akhlak. Nah, itu menjadi tema sentralnya pendidikan agama pada waktu itu di tingkat dasar. Ya, mulai demikianlah sebenarnya sholat itu sangat mudah. Mengapa kalau sudah dewasa ini banyak yang tidak sholat? Lah ini ya mungkin sholatnya ini tidak dimulai sejak kecil sehingga penanaman sampai ke relung hati ini belum. Oleh karena itu marilah kita bersama hisab diri, hasibu anfusakum, bagaimana sholatnya. Jadi kalau ada orang itu masih di samping dia sholat tapi masih berbuat fahsya wal munkar, ini perlu dilihat sholatnya. Sehingga ada sabda Rasul yang lain, malam tantahu sholatuhu anil fahsya wal munkar lam tajidu sholatuhu indallah illa maqtan wa bu'dan. Apabila sholatnya itu tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, nah ini berarti tidak bertambah di sisi Allah kecuali adalah kebencian dan semakin jauh. Nah, jadi perlu introspeksi kepada bapak dan ibu, karena ya inilah ya memang penyakitnya sholat ini, katanya anak-anak itu penyakitnya itu sengseng. Apa sengseng itu? Sengkah. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Ya coba lihat saja, Ramadan ini kan pahalanya sangat besar. Ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika abdurtu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah,
hayya 'alal falah hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la